nih sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri nih dulu nih. Mulai dari aku. Perkenalkan semua, nama aku Nabila Nur Fauzia, biasa dipanggil Jia. Halo Kakak Gia. Halo. Kalau aku, nama aku yaitu Zara Padatu Syifa, biasa dipanggil Lala. Halo, Kak. Halo semuanya. Halo, Pak Jajuli. Halo Pak Juli, selamat Halo, sore selamat menjelang. sore. Nah, jadi Kakak Gia, kita tuh di sini mau ngapain sih? Wah, kalau penasaran kita next slide dulu nih. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas penelitian yang sangat menarik nih tentang penggunaan pembayaran cashless di kalangan mahasiswa Fasika Musika. Wah, kenapa nih kita nih ngambil judul penelitiannya ini sih, apa judul penelitiannya tuh analisis penggunaan cashless. Nah, kalau teman-teman penasaran, kita next slide. Nah, di sini ada latar belakang nih teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan transaksi cashless di Indonesia tuh kan semakin meningkat ya. Meningkatnya pesat banget dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat nih bagaimana aplikasi seperti GoPay, OVO, Cbank, ataupun Dana, dan lain-lain, itu tuh sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang kedua, itu tuh mahasiswa Masuk Musika angkatan 2023 itu merupakan generasi tech savvy yang tumbuh bersama perkembangan teknologi digital. Nah, mereka ini kan adalah generasi yang gak asing nih dengan smartphone dan aplikasi digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana pola penggunaan cashless dalam keseharian mereka. Karena ini akan memberikan gambaran tentang tren pembayaran digital di masa depan. Oke, next. Di sini ada tujuan penelitian, yaitu penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang ingin kami capai. Nah, yang pertama, kami ini tuh ingin menganalisis nih tingkat ketergantungan mahasiswa Fakultas Musika terhadap pembayaran cashless dalam aktivitas sehari-hari mereka. Apakah mereka sudah sangat bergantung pada cashless atau masih mengombinasikan dengan pembayaran tunai? Kalau bener banget nih Kakak Gia, kayak zaman sekarang nih aku lihat-lihat ya, kayak mahasiswa-mahasiswa kok nih rata-rata pakainya tuh cashless, megangnya HP. Aku jarang banget lihat sekarang ini mahasiswa pasti komik yang megang duit gitu kalau bayar ke kasir. Bener banget, Kalala. Langsung kita nih masuk nih tujuan penelitian kita yang kedua. Nah, kami ini ingin mengetahui nih frekuensi penggunaan metode pembayaran cashless oleh mahasiswa Fakultas Musika sehingga kita bisa memahami nih seberapa sering mereka menggunakan teknologi ini. Oke, next. Di sini ada rumusan masalah juga, teman-teman. Nah, di sini ya rumusan masalah itu untuk mencapai tujuan tersebut yang tadi sudah aku jelaskan. Nah, kami merumuskan 3 pertanyaan aja nih, penelitian yang spesifik nih. Pertanyaan pertama adalah, seberapa sering sih mahasiswa menggunakan cashless dalam transaksi sehari-hari? Nah, yang kedua, apakah mereka menggunakan beberapa kali dalam sehari atau hanya sekali saja? Nah, terus juga berapa sih rata-rata uang yang dikeluarkan via cashless per hari? Nah, ini tuh penting banget untuk mengetahui nilai ekonomi dari penggunaan cashless. Dan yang pertanyaan terakhir, itu apa sih, apa ada hubungan antara frekuensi penggunaan dan nominal pengeluaran cashless? Nah, dengan kata lain, apakah mahasiswa yang sering menggunakan cashless juga mengeluarkan uang lebih banyak melalui platform digital? Oke, nah mungkin teman-teman, next selanjutnya nih akan dijelaskan oleh Kakak Gia langsung. Mungkin aku eh, izin pamit dulu kali ya. Oke, bye-bye, Oke, bye-bye semuanya. Nah, langsung aja kita next slide untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman. Nah, di sini kita ada metodologi penelitian. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, nah kami tuh menggunakan metodologi penelitian yang sistematis, yaitu ada pendekatan sampling, instrumen penelitian, ataupun analisis data. Oke. Nah, di sini teknik atau pendekatan sampling apa sih yang kita gunakan? Nah, di sini teknik yang digunakan itu kita menggunakan simple random sampling. Nah, simple random sampling itu artinya setiap mahasiswa Fasilkom angkatan 2023 ini memiliki kesempatan nih yang sama untuk dipilih sebagai responden penelitian. Nah, ini tuh memastikan bahwa data yang kami kumpulkan itu representatif dan tidak bias. Nah, di sini populasi ini sesuai dengan judul yaitu kita memakai mahasiswa Fasilkom Musika angkatan 2023. Nah, jumlah populasinya yaitu ada 244 mahasiswa. Nah, di sini juga ada margin of error MOE atau biasa juga alpha ya, teman-teman. Nah, di sini ada 10%, kita pakainya memang cukup gede dan di sini kita desimalkan menjadi 0,1. Lalu di sini ada 30% juga nih, kita memakai 90%, teman-teman. Oke, lanjut. Kita ukuran sampelnya itu menggunakan Slovene ya, yang dimana rumusnya itu N itu sebagai ukuran sampel sama dengan N itu N besarnya itu adalah jumlah populasinya ya teman-teman. Nah, per 1 ditambah N kali eksponen kuadrat. Lalu di sini kita kan N-nya tinggal dimasukin nih, N besarnya 244, berarti 244 per 1 tambah 244 kali 0,1 pangkat 2 yaitu hasilnya sama dengan 71. Jadi kita memakai 71 sampelnya ya teman-teman datanya.
Oke, nah di sini ada populasi dan sampelnya nama-nama mahasiswa Unsika Fasilkom 2023, yaitu ada 71 orang. Jadi total sampel itu ada 71 sesuai dengan tadi kita hitung. Nah, di sini ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner nih dalam bentuk Google Form yang mudah diakses oleh responden. Nah, kuesioner ini itu dirancang dengan sederhana namun komprehensif. Nah, terdiri dari 6 pertanyaan nih yang dibagi menjadi 2 kategori. Nah, 2 pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan demografis. Nah, yang mencakup nama dan NPM untuk keperluan validasi data. Lalu, 4 pertanyaan selanjutnya itu fokus pada kebiasaan penggunaan pembayaran cashless dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Fasilkom 2023. Nah, selanjutnya dari kuesioner tersebut, data yang kami ambil dan analisis adalah dua variabel utama, yang dimana variabel X adalah frekuensi uang yang mengeluarkan cashless dalam sehari. Nah, itu tuh yang memberikan gambaran tentang besaran transaksi digital yang dilakukan mahasiswa. Oke, lanjut di sini ada variabel Y, yaitu frekuensi penggunaan cashless dalam sehari. Yang dimana ini tuh menunjukkan seberapa sering sih mahasiswa melakukan transaksi menggunakan pembayaran digital. Kayak di sini ada analisis data yang dimana ada dua nih, yaitu kita menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Nah, analisis deskriptif ini itu digunakan untuk menggambarkan data meliputi yang pertama, ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus. Nah, terus yang kedua, itu ada ukuran penyebaran data yang dimana itu seperti standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum. Lalu yang terakhir itu ada distribusi frekuensi, itu yang dimana seperti jumlah dan persentase responden per kategori. Lalu di sini ada analisis inferensial. Nah, analisis ini tuh digunakan untuk menguji hubungan antara variabel seperti yang pertama uji normalitas dan yang kedua uji korelasi. Nah, semisal nih, jika kedua variabel berdistribusi normal, digunakan uji Pearson atau R sebagai uji parametrik. Nah, jika salah satu atau kedua variabel tidak berdistribusi normal, nah digunakan uji Spearman atau P sebagai uji non parametrik. Oke, lanjut. Di sini ada variabel penelitian yang tadi sudah disebutkan. Variabel X-nya itu adalah frekuensi uang yang dikeluarkan menggunakan cashless dalam sehari. Nah, ini menggunakan skala ordinal. Lalu lanjut ada variabel Y, yaitu frekuensi penggunaan cashless dalam sehari skalanya rasio. Nah, di sini ada data penelitiannya juga nih, X-nya yaitu data frekuensi uang yang dikeluarkan menggunakan cashless dalam sehari, dan Y-nya itu data frekuensi penggunaan cashless dalam sehari. Lalu lanjut ada analisis deskriptif yang akan dijelaskan oleh Kalala. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Jadi, di sini aku akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif. Oke, mungkin kita langsung next aja. Nah, mungkin kita langsung ke dalam analisis deskriptif untuk variabel X, yaitu data frekuensi uang yang dikeluarkan menggunakan cashless dalam sehari. Oke, kita masuk ke dalam yang pertama nih, yaitu ukuran pemusatan data untuk mean dan atau rata-rata. Jadi, untuk mean atau rata-rata kita menggunakan rumus sigma xi dibagi n, di mana sigma xi ini yaitu jumlah seluruh datanya. Jadi kita jumlahkan dulu seluruh data yang ada, kemudian kita bagi dengan total datanya atau total respondennya ya, di mana tadi kan kita menggunakan sampelnya itu 71, berarti total respondennya itu ada 71. Nah, di mana hasil untuk nilai mean atau rata-ratanya itu untuk variabel X ini ada 31,5915. Oke. Next, untuk nilai median atau nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai median atau nilai tengah, kita ini harus urutin terlebih dahulu nih teman-teman. Nilainya dari terkecil sampai terbesar. Baru kita bisa mencari nilai mediannya. Nah, karena data kita ini termasuk ke data ganjil, kita ini menggunakan rumus median untuk data ganjil teman-teman. Rumusnya itu, yaitu X plus 1 dibagi 2. Nah, kita masukin nih. Tadi kan total responnya 71. 71 ditambah 1 dibagi dengan 2. Yang dimana hasilnya ada 36. Nah, kemudian kita cari nih data ke 36. Ternyata untuk median dari variabel X ini kita dapetin ada 20. Oke, kita langsung next lagi nih ke ukuran pemusatan data yang terakhir, yaitu nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Jadi, ternyata pada variabel X, nilai yang sering muncul itu ada di 20, yaitu 20.000 ya. Berarti di sini ada nilai kemunculan itu ada 14. Nah, makanya diperoleh nilai modus pada variabel X itu ada 20. Yang berarti ternyata mahasiswa Fasilkom angkatan 2023 ini yang paling banyak mengeluarkan uang dalam seharinya itu ada di sekitar 20.000 teman-teman. Oke, kita langsung next aja nih ke ukuran penyebaran data untuk variabel X. Nah, untuk ukuran penyebaran data, kita pertama hitung standar deviasi. Nah, untuk ini
Ini tuh kita udah hitung melalui bantuan Excel, yang dimana hasilnya itu didapat 3869,1549. Nah, langsung aja nih teman-teman kita eksekusi ke dalam rumus standar deviasi. Oke, sehingga diperoleh untuk nilai standar deviasi untuk variabel X itu ada 23,5066. Next, kita masuk ke dalam nilai max dan min. Nah, ternyata untuk nilai min dari variabel X ini ada di 0, yang artinya ternyata nih ada loh yang sama sekali nggak pakai cashless dalam sehari di Fasilkom, untuk mahasiswa Fasilkom. Dan ternyata ada juga yang mengeluarkan uangnya itu sampai 110.000 teman-teman dalam seharinya. Oke, kita langsung next saja untuk analisis deskriptif pada variabel Y, yaitu data frekuensi penggunaan cashless dalam sehari. Nah, sama ya, seperti variabel Y, kita yang pertama itu menghitung ukuran pemusatan data dulu. Yang pertama kita menghitung mayane atau rata-ratanya. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu untuk sigma SI-nya, kemudian dibagi dengan total respondennya. Diperoleh nilai mayan atau rata-rata untuk variabel Y itu ternyata 3,0704. So, next, kita ke nilai median atau nilai tengah. Caranya sama, kita urutin terlebih dahulu nilainya dari terkecil sampai terbesar. Kemudian karena kita datanya itu ganjil, maka kita menggunakan rumus median untuk data ganjil. Dan dapat diperoleh nilai median untuk variabel Y itu ternyata ada di angka 2. Oke, next kita ke modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, ternyata nilai yang paling sering muncul ini ada di nilai 2, yang dimana frekuensinya ini ada 22. Ternyata ada 22 mahasiswa yang menggunakan cash dalam sehari ini sebanyak 2 kali, teman-teman. Itu untuk nilai yang paling sering munculnya. Oke, next aja kita ke ukuran penyebaran data. Nah, di mana standar deviasinya ini untuk nilai ini udah kita hitung juga di dalam menggunakan Excel, didapat itu 314,6479. Nah, kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi, dan ternyata didapat untuk variabel Y-nya ini yaitu 2,1201. Nih. Oke, next. Untuk nilai min-nya pada variabel Y ternyata ada di angka 0 sama seperti pada variabel X. Nah, kemudian untuk nilai terbesarnya itu atau nilai max-nya ini ada di angka 10. Ternyata ada nih yang menggunakan cashless dalam sehari itu sebanyak 10 kali. Ternyata baik juga ya teman-teman. Mungkin dia jajan atau beli makan atau beli minum atau beli yang lain lah menggunakan cashless nih sebanyak 10 kali ternyata. Baik juga ternyata. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam frekuensi atau distribusi frekuensi ya. Kita lihat di sini untuk distribusi frekuensi berapa kali Anda menggunakan metode pembayaran cash dalam sehari. Ternyata bisa kita lihat di sini ya. Mayoritasnya yang menggunakan cashless metode pembayaran cash dalam sehari ini sebanyak 2 kali, teman-teman. Ada di angka 29,5%. Nah, kemudian di sini juga ada total pengeluaran cashless per hari, bisa kita lihat. Yang paling mayoritas ini, teman-teman mahasiswa Fasilkom angkatan 2023 ini mengeluarkan ini sebanyak 20.000, teman-teman. Ada di kisaran angka 17%. Kemudian disusul dengan berapa nih? Di angka 30.000 sampai 50.000, yaitu di angka 13,6%. Wah, ternyata banyak juga ya. Oke, kita lihat lagi untuk distribusi frekuensi untuk aplikasi cash apa yang paling sering digunakan oleh teman-teman mahasiswa Fasilkom. Wah, ternyata ada yang pertama ini ada aplikasi Dana, yaitu di angka 48,9%. Wah, ternyata mahasiswa Fasilkom, teman-teman mahasiswa Fasilkom angkatan 2023 ini kebanyakan make aplikasinya ini Dana, teman-teman. Kemudian disusul oleh aplikasi Cbank di angka 22,7%. Oke, ternyata mayoritasnya kebanyakan make Dana dan Cbank ya. Wah, aku juga nih sebenarnya aku seringnya make Cbank juga karena lebih praktis gitu. Oke, mungkin kita langsung aja nih next kita lihat alasan memilih pembayaran cashless nih kenapa nih? Oke, ternyata yang paling banyak itu ada alasannya di praktis. Itu di kisaran angka 89,8%. Kemudian disusul dengan alasan ini sudah terbiasa di angka 52,3%. Wow, baik juga ya ternyata. Emang bener sih, alasan utama ini kayak praktis aja gitu kalau ngegunain cashless. Kayak kita tuh nggak perlu ribet bawa duit atau kayak
lupa antibody, tapi itu minusnya ya guys ya. Kita nih kayak lupa kalau misalnya kita nih nggak punya kuota, itu udah pusing banget. Aduh, cashlessnya gimana ya caranya? Nah itu salah satu negatifnya dari penggunaan cashless sih kalau menurut aku. Oke, mungkin kita next aja ya. Nah, selanjutnya ada analisis inferensial. Kalau tadi kan kita udah analisis deskriptif ya. Sekarang kita masuk ke analisis inferensial. Di mana analisis inferensial ini kita ada dua uji nih. Yang pertamanya ada uji normalitas, yang kedua ada uji korelasi. Mungkin biar kita nggak lama-lama juga, kita langsung masuk aja nih teman-teman ke uji normalitas. Nah, untuk uji normalitasnya, kita ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kenapa kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Seperti yang udah teman-teman lihat ya, karena kita ini menggunakan sampel ini sebanyak 71. Nah, di mana itu tuh termasuk ke dalam kategori sampel besar, karena dia itu datanya ini lebih dari 50. Makanya kita menggunakan uji normalitasnya itu Kolmogorov-Smirnov. Oke, untuk hipotesisnya, untuk H0 ini data berdistribusi normal, sedangkan untuk H1 itu data berdistribusi tidak normal. Nah, untuk kriteria pengambilan hipotesis, yang pertama nih, jika nilai Kolmogorov-Smirnov itu lebih besar dari sama dengan nilai Kolmogorov-Smirnov tabel, maka H0 ini akan ditolak. Kemudian, yang kedua, jika nilai Kolmogorov-Smirnov hitungnya ini kurang dari nilai Kolmogorov-Smirnov tabel, maka H0 ini akan diterima. Nah, untuk nilai alfanya tersendiri, kita ini menggunakan sebesar 10% atau 0,10. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam uji normalitas pada variabel X. Nah, angka pertama ini kita susun dulu nih teman-teman, sebaran data yang akan diuji dari nilai yang terkecil ke terbesar. Jadi kita susun dulu ya, dari misalkan dari 0, 8, 10. Nah, ini bisa teman-teman lihat udah kita udah kita urutin juga nih dari terkecil ke terbesar. Kemudian kita tentuin juga frekuensinya. Nah, ini seperti dilihat ya, untuk jumlahnya ini sebanyak 71 responden atau 71 data. Kemudian kita menentukan nih nilai frekuensi kumulatif atau F-cum dan nilai kumulatif proporsi atau KP. Gimana sih cara menentukan F-cum? Nah, ini bisa lihat teman-teman untuk rumusnya. Jadi, rumus dari F-cum ini jumlah frekuensi dari baris sebelumnya hingga baris saat ini. Misalkan nih aku contohin satu data pertama ya. Nah, di sini frekuensinya itu kan 2. Nah, karena ini 2, jadi kita langsung aja ditaruh si F-cum-nya ini berarti 2. Nah, kemudian untuk untuk data kedua, karena jumlah frekuensi dari baris sebelumnya itu 2, kita tambah dengan hingga baris saat ini. Hingga baris ini saat ini berarti 1. Jadi 2 ditambah 1 maka hasilnya 3. Nah, untuk cara seterusnya tuh seperti itu pokoknya sampai data terakhir. Kemudian untuk menentukan KP atau kumulatif proporsi, yaitu caranya tuh F-cum dibagi N. Nah, coba kita contohin untuk data yang pertama, di mana F-cum-nya ini kan 2 dibagi dengan N. N ini 71. Berarti 2 dibagi 71, hasilnya itu 0,0282, teman-teman. Nah, kemudian kita hitung terus sampai data terakhir ya, pokoknya, sehingga didapat ini untuk KP-nya. F-cum dan KP-nya. Bisa teman-teman lihat. Oke, kita langsung next aja. Kemudian, uji normalitas itu selanjutnya kita harus mencari rata-rata dan standar deviasi. Nah, tadi kan untuk rata-rata dan standar deviasi itu udah kita cari nih di analisis deskriptif. Langsung aja berarti kita udah menentukan di mana untuk nilai rata-rata untuk variabel X itu yaitu 31,5915 dan untuk nilai standar deviasinya itu yaitu 23,5066. Kemudian, angka selanjutnya ini kita akan menghitung nilai normal setiap data atau Z dengan rumus, di mana rumusnya itu I dikurangi X bar dibagi dengan standar deviasi. Nah, kita coba untuk data pertama ya, mungkin biar teman-teman tahu nih caranya. Nah, untuk SI-nya berarti di sini kan 0. Kita kurangi dengan X bar. X barnya ini yaitu rata-rata. Nilai rata-ratanya tuh 31,5915. Yang kita bagi dengan standar deviasi. Di mana standar deviasi ini yaitu 23,5066. Sengaja kita kurangi dulu nih si XI dengan X barnya. Berarti 0 dikurangi 31,5915 yaitu hasilnya minus 31,5915. Lalu kita bagi dengan standar deviasinya. Di mana kita dapat nih nilai normal setiap data atau nilai Z-nya ini untuk data pertama ini ternyata kita dapatin minus 1,34. Langsung aja kita masukkan ke dalam tabel. Nah, begitu pun terus kita hitung sampai data terakhir. Oke. Nah, ini untuk keseluruhan nilai Z-nya, teman-teman.
Oke, mungkin langsung next. Nah, langkah selanjutnya untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, kita harus menggunakan Z-tabel. Untuk apa? Untuk menentukan luas di bawah, luas di bawah kurva normal baku. Nah, caranya tuh gimana? Caranya, ini kan ada garis vertikal ya. Untuk vertikal ini, itu ada dua angka depan, jadi 1,3. Nah, di sini kan untuk nilai Z-nya ini kita lihat dari nilai Z, teman-teman. Jadi nilai Z-nya ini kan minus 1,3. Nah, untuk menentukan luas di bawah kurva ini, jadi kita abaikan dulu nih nilai negatif. Jadi kita pakainya yang positif semua di sini. Kemudian kita lihat minus 1,3, berarti kita lihat dulu nih di sini. Kita cari, nah ternyata ini 1,3. Kemudian untuk angka terakhir itu kan 4. Kita lihat di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Ternyata ini. Nah, itu kita lihat. Ternyata untuk nilai 1,34 itu ada di 0,4099. Makanya nilai Z tabel ini yaitu 0,4099. Begitupun kita cari sampai data terakhir, teman-teman. Kita lihat dari si tabel Z-nya ini. Oke. So, next. Nah, selanjutnya, setelah kita tadi kan sudah mencari tabel Z untuk di bawah kurva ya. Kemudian kita ini menentukan luas kurva atau FZ dengan melihat tabel Z negatif dan positif. Nah, di sini kita lihat nih negatif yang kita contohin aja mungkin ya untuk data pertama. Di mana minus 1,34. Berarti kita lihat nih nilai minus 1,3. Kita lihat minus 1,3 yaitu di sini. Kemudian untuk angka terakhirnya yaitu 4. Kita lihat 4, berarti ini. Nah, kemudian kita lihat nih di sini di mana untuk nilai minus 1,34 itu ada di 0,0901 untuk nilai luas kurvanya, teman-teman. Nah, begitupun kita cari sampai data terakhir. Nah, misalkan di sini aku contohin juga nih buat nilai positif ya 0,36 mungkin ya. Kita cari dulu. Nah, ini untuk 0,3-nya dan untuk angka terakhir 6. Berarti di sini. Mungkin kita hitung jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk nilai 0,36 itu ada di 0,6406. Nah, langsung aja kita masukkan ke dalam tabel. Jadi caranya gitu teman-teman untuk menentukan luas kurva dengan melihat tabel Z negatif dan positif. Oke. Next, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai A1 dan A2 atau nilai Kolmogorov-Smirnov hitungnya. Nah, yang pertama kita nih harus menentukan A2 dulu untuk menentukan A1, teman-teman. Jadi rumus untuk menentukan A2 itu yaitu absolut KP dikurangi FZ. Nah, jadi kan kita kan udah menemukan KP dan FZ-nya ya. Sekarang kita masukkan aja ini contoh untuk data pertama di mana KP-nya itu untuk data pertama ada di 0,0282 dan untuk nilai FZ-nya itu ada di 0,0901. Langsung aja dikurangi dan kita absolutin dan ternyata hasil untuk A2 untuk data pertama itu ada 0,0619. Nah, kemudian kita cari nilai A1-nya nih untuk data pertama. Di mana rumusnya itu absolut A2 dikurangi F dibagi N. Nah, untuk F-nya ini berarti frekuensinya. Di mana untuk data pertama ini frekuensinya ada 2. Kemudian untuk A2-nya ini ada di 0,0619. Nah, kemudian langsung aja nih kita bagi dulu. 2 dibagi 71. Di mana hasilnya ada 0,028169. Kemudian kita kurangi dan kita absolutin. Ternyata kita dapat untuk nilai A1 pada data pertama ini ada di 0,338. Langsung aja kita masukin ke dalam tabel, teman-teman. Oh iya, ini untuk perhitungannya ini kita menggunakan bantuan Excel, teman-teman. Yang langsung next aja ya. Nah, selanjutnya kita nih akan menentukan nilai Kolmogorov-Smirnov tabelnya. Karena tadi kita kan total responden atau datanya ini sebanyak 71 data. Dan kita menggunakan alfanya ini di angka 0,10. Maka untuk menentukan Kolmogorov-Smirnov tabelnya ini menggunakan rumus yang ini, teman-teman. Kita lihat. Nih. Di sini untuk N-nya ini lebih dari 35. Mungkin aku zoom ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk N yang lebih dari 35 ini ternyata kita makanya harus menghitung, teman-teman. Kita lihat untuk alfanya ini kita ada di 0,10. Berarti kita pakai rumus yang 1,22 dibagi akar N. Nah, kita masuk ini untuk jumlah datanya yaitu 71.
31,22 dibagi dengan akar 71, di mana didapat untuk nilai Kolmogorov-Smyrnov tabelnya itu 0,1448. Nah, oke, next. Setelah tadi kita udah dapetin nilai Kolmogorov-Smirnov tabel dan nilai Kolmogorov-Smirnov hitung. Oh ya, untuk nilai Kolmogorov-Smirnov hitung itu kita caranya ini lihat nih teman-teman, nilai max dari A1 dan A2. Oke, caranya mungkin kita lihat dulu di mana kita dapetin ini, kita lihat untuk nilai max-nya itu ada di angka, nah ini 0,2040. Jadi pokoknya dia tuh nilai terbesar dari A1 dan A2. Nah, ternyata didapat untuk nilai Kolmogorov-Smirnov hitungnya itu ada di 0,2040. Nah, kita bandingin sekarang. Kita bandingin yang dimana nilai Kolmogorov-Smirnov hitungnya itu ternyata ini lebih besar dari nilai Kolmogorov-Smirnov tabel. Maka sesuai dengan kriteria yang di awal tadi, bahwa jika Kolmogorov-Smirnov tabel hitung lebih besar dari nilai Kolmogorov-Smirnov tabel, maka H0 ini akan ditolak. Maka kesimpulannya, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel X ini sayangnya nggak berdistribusi normal, teman-teman. Oke, itu untuk uji normalitas pada variabel X. Langsung aja kita ke uji normalitas pada variabel Y. Caranya masih sama seperti pada variabel X tadi, teman-teman. Kita akan menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai yang terkecil ke terbesar menggunakan tabel, terus kita tentukan juga frekuensinya. Nah, ini udah kita buat, bisa teman-teman lihat. Kemudian, kita langkah selanjutnya itu menentukan nilai frekuensi kumulatif atau Fkum dan nilai kumulatif proporsi atau KP-nya. Seperti pada variabel Y, rumusnya masih sama. Nah, kemudian ini bisa teman-teman lihat mungkin ya. Kita untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya itu untuk mencari rata-rata dan standar deviasi. Nah, tadi kan untuk rata-rata dan standar deviasinya itu kita udah hitung nih di analisis deskriptif. Nah, berarti kita langsung taruh aja ya mungkin. Jadi untuk nilai rata-rata pada variabelnya itu ada di 3,0704 dan untuk nilai standar deviasinya itu ada di 2,1201. Langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai normal setiap data atau Z dengan rumusnya itu XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini ada contoh untuk data pertama. Di mana untuk data pertama untuk nilai normal ini atau untuk nilai normal setiap data atau nilai Z-nya ini didapat minus 1,45. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk nilai Z pada variabel Y. Oke, teman-teman, kita langsung naik ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan tabel untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Nah, untuk data pertama mungkin kita bisa contohin ya. Nah, di sini aku sedikit zoom biar teman-teman lihat juga di mana nilai Z-nya itu ada di 1,45. Kita lihat 1,4 dan angka terakhir 5. Nah, ini di mana didapat untuk nilai Z 1,45 itu ada di 0,4265. Langsung aja kita masukkan ke dalam tabel. Jadi nilai Z tabel untuk nilai Z 1,45 pada data pertama itu ada di 0,4265. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah dicari sampai data terakhir untuk nilai Z tabelnya. Oke, kita next ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan luas kurva atau FZ dengan melihat tabel Z negatif dan positif. Oke, mungkin kita contohin juga nih untuk data pertama. Nah, di mana nilai Z-nya ini kan minus 1,45. Kita lihat untuk nilai minus 1,45. Di mana nih kita lihat minus 1,4 dan angka terakhirnya yaitu 5. Nah, ini kita dapetin nih untuk nilai FZ, yaitu berarti 0,0735, teman-teman. Langsung aja kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini itu nilai FZ-nya pada variabel Y. Mungkin kita contohin satu lagi ya untuk data positifnya nih. Untuk nilai positifnya, sorry. Di 0,44. Di 0,44 berarti ini 0,4. Kemudian kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti nilai FZ itu di 0,6700. Nah, benar ya teman-teman? Oke, itu untuk nilai FZ-nya. Kemudian kita next aja. Nah, di mana langkah selanjutnya itu kita menentukan nih nilai A1 dan A2 untuk nilai Kolmogorov-Smirnov hitung. Di mana kita tentukan dulu nih nilai untuk A2-nya.
Yang dimana rumusnya itu ada A2 sama dengan absolut KP dikurangi dengan nilai FZ. Nah, ini ada contoh untuk pada data pertama ya, di mana nilai KP-nya itu ada di 0,0282 dikurangi dengan nilai FZ-nya itu ada di 0,0735. Yang dimana didapetin untuk nilai A2 pada data pertama itu 0,0453. Nah, kemudian setelah kita dapetin A2, kita cari nih nilai untuk A1-nya. Di mana rumusnya itu ada di A2 dikurangi F dibagi dengan N. Di mana frekuensi untuk data pertama itu ada frekuensinya itu ada 2. Berarti kita masukin 2 di sini teman-teman. Kita masukkan nilai A2-nya, yaitu, mungkin aku zoom ya. Nilai A2-nya itu 0,0453 dikurangi dengan si frekuensinya 2 dibagi dengan 71 atau total respondennya tadi. Nah, kita bagi dulu 2 dibagi 71 hasil ada 0,028169. Kemudian kita kurangi si 0,0453 ini dengan hasil dari 2 dibagi 71. Di mana dia dapetin nih untuk nilai A1 pada data pertama itu ada 0,0172. Nah, ini untuk ada nih. Bisa teman-teman lihat ya, untuk nilai A1 dan A2 pada variabel Y. Oke. Nah, ini untuk menentukan nilai logaritma tabel. Seperti kemungkinan ini sama nih teman-teman. Untuk nilai logaritma tabel pada variabel X. Karena kita menggunakan data yang sama, yaitu 71 data. Nah, kita kan juga menggunakan alfa yang sama juga ya. Jadi, untuk nilai logaritma tabel ini sama teman-teman, sama dengan variabel X, yaitu 0,1448. Dan next, angka terakhir, kita akan membandingkan nih nilai logaritma tabel, Smirnov hitung, dan nilai logaritma tabel. Dan kemudian kita akan buat kesimpulannya yang sesuai dengan hipotesis. Nah, untuk perbandingan sampelnya, kita lihat dari nilai logaritma hitung, di mana untuk nilai logaritma hitungnya itu didapat yaitu sebesar 0,2021. Caranya masih sama ya teman-teman, kita lihat nilai max dari si A1 dan A2. Nah, barulah kita dapetin nilai logaritma hitungnya. Nah, kemudian untuk nilai logaritma tabelnya itu ada di 0,1448. Sehingga kita simpulkan bahwa logaritma hitung ini ternyata lebih besar nih dari nilai logaritma tabel, yang artinya H0 ini ditolak ternyata. Nah, ternyata dapat disimpulkan nih, berdasarkan uji logaritma Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel ini ternyata nggak berdistribusi normal, seperti pada variabel X ternyata teman-teman. Oke, itu mungkin uji normalitas logaritma tabel pada penelitian kami. Oke, mungkin langsung next aja nih ya teman-teman ke uji korelasi yang dijelaskan oleh Kakak Jia. Oke teman-teman, tadi itu uji normalitas menggunakan logaritma Smirnov yang dijelaskan oleh Kak Lalana. Habis dari uji normalitas, kita akan menggunakan uji korelasi. Nah, uji korelasi ini kita itu menggunakan ring Spearman. Kenapa ring Spearman? Karena jumlah datanya tuh sampelnya kan tadi kita 71, jadi lumayan banyak ya, di atas 50. Jadi kita pakai ring Spearman. Nah, pada perhitungan uji normalitas sebelumnya kan didapat nih hasil bahwa data variabel X dan Y itu nggak berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada uji korelasi ini kan menggunakan eksperimen. Nah, hipotesisnya itu H0 itu tidak ada hubungan antara data variabel X dan Y. Yang H1-nya itu ada hubungan antara data variabel X dan Y. Nah, kriteria pengambilan hipotesis gimana? Nah, tolak H0 jika RS itu sebagai ring eksperimen hitung manual lebih besar daripada R table. Nah, terus selanjutnya itu terima H0 jika RS tadi yang ring eksperimen hitung manual kurang dari R table. Lalu kan tadi udah disebutkan banyak datanya itu yaitu N sama dengan 71 dan margin of error atau alpanya itu sama dengan 10% diganti menjadi desimal itu 0,1. Nah, ini berikut rumus ring eksperimennya teman-teman. Kita singkat menjadi RS ya. RS itu ring eksperimennya hitung manual. Nah, di sini rumusnya itu adalah sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurang sigma DI kuadrat. Per 2 akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Oke, lanjut. Nah, di sini udah ada data-data ini teman-teman. Nah, uji korelasi ini tuh ada nih data-datanya ini sebanyak 71 data. Di mana X, Y, RX itu apa? RY itu apa? Nah, langkah pertama perhitungan itu kita tentukan rank dari data variabel X dan Y terlebih dahulu. Nah, ini tuh RX itu adalah rank X dan RY itu adalah rank Y. Nah, di sini tuh kita perhitungannya dibantu oleh Excel. Jadi ini udah ketahuan nih apa X-nya 50, Y10 itu rank X-nya itu 59 dan rank Y-nya itu 70. Oke, next kita ke selanjutnya adalah
mencari nilai DI atau selisih peringkat atau rank antara dua variabel, yang dimana tuh di sini ada rumusnya ya teman-teman. Untuk mencari selisih peringkat kan tinggal dikurang, berarti DI sama dengan Rx dikurang RY, yang dimana DI sama dengan rank X dikurang rank Y. Nah, di sini ada contohnya nih. Jika Rx itu 59 dan R itu 70, maka DI-nya ya udah tinggal 59 dikurang 70 sama dengan minus 11. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga seperti itu. Nah, di sini nih kita contoh lagi nih data ke 71. Jadi D 71 sama dengan rank X1 59 dikurang 52,5 itu sama dengan 6,5. Dan di sini juga kita perhitungan dibantu lagi oleh Excel ya teman-teman. Oke, next. Ini ada uji korelasi. Nah, setelah menemukan selisih peringkat antara dua variabel, maka hasilnya itu dikuadratkan. Karena kan tadi rumus Rex Spearman itu kan maunya DI-nya tuh kuadrat ya. Nggak bisa kalau nggak pakai kuadrat. Jadi kita pakai kuadratin. Nah, di sini DI sama dengan DI kuadrat. Jadi tinggal kita kuadratin. Min 11 kuadrat atau pangkat 2 itu sama dengan 121. Begitu pun selanjutnya nih data ke 71. DI-nya 6,5 berarti DI pangkat 2-nya adalah 42,25. Lalu di situ kita mencari sigma DI kuadrat ya, yang dimana itu jumlah semua DI kuadrat itu ditambahin ya teman-teman. Nah, di sini udah ada nih data-datanya nih, kita tambah-tambahin yang dimana hasilnya itu sigma DI kuadrat adalah 17.035. Nah, di sini tuh kita juga menghitung dibantunya oleh Excel dan juga menggunakan kalkulator ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini langsung ada koreksi untuk frekuensi nilai X yang sama. Nah, maksudnya itu apa? Nah, ini tuh koreksi itu adalah disebut tight range pada data pertama. Yang dimana tuh rumusnya itu adalah T sama dengan T pangkat 3 dikurang T per 12. Maksudnya gimana? Nah, ini kita kasih contoh soal yang pertama nih. Nilai X0. Nah, frekuensinya itu, yang artinya tuh dia banyaknya data. Yang X0 itu frekuensinya ada 2. Jadi dia kemunculan data itu ada 2. Nah, jadi kita cari nih TX1. Nah, T-nya itu kan sebagai TX1. Nah, TX1 sama dengan T pangkat 3 dikurang T per 12. Nah, T-nya itu adalah 2. Jadi, 2 pangkat 3 dikurang 2 per 12 sama dengan 8 dikurang 2 per 12 sama dengan 0,5. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Ya, ada juga 7. 7 itu sebagai TX2 dan terakhir itu 3 ada TX9 ya teman-teman. Yang satu-satu ini nggak dihitung karena frekuensinya cuma satu. Kecuali kalau lebih dari satu baru kita hitung. Nah, terus kita cari nih jumlah TX tersebut tuh berapa. Nah, jadi di sini nih. Jadi sigma TX adalah 0,5 tambah 28 tambah sekian 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 sampai tambah 2 jadi hasilnya sama dengan 544,5. Oke, lanjut. Tadi kan nilai X. Nah, di sini kita langsung koreksi untuk frekuensi nilai Y yang sama, T trace pada data pertama. Yang dimana T sama dengan T pangkat 3 dikurang T per 12. Sama perhitungan kayak tadi teman-teman. Nah, kalau yang tadi di X kan juga ada 9 data ya. Dan di sini juga ada 9 juga teman-teman. Jadi kita langsung hitung aja. Jadi sigma T-nya adalah sekian nih 0,5 ditambah 143 sekian-sekian tambah 0,5. Yang dimana hasilnya 128, hasilnya adalah 1282,5. Nah, itu karena sudah dijumlahkan teman-teman dari hasil TX1 sampai TX9. Next. Nah, di sini ada perhitungan sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Karena kan tadi kan di rumus minta sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat ya. Nah, di sini langsung kita rumusnya adalah sigma X kuadrat sama dengan N pangkat 3 dikurang N per 12. Nah, dikurang sigma TX. Nah, tadi sigma TX kan kita dapat. Nah, N itu kan jumlah banyaknya sampel yaitu 71. Jadi sigma X kuadrat sama dengan, ya udah tinggal masukin N itu 71, jadi 71 pangkat 3 dikurang 71 per 12 dikurang 544,5. Lalu 71 pangkat 3 ini adalah hasilnya 357.911 dikurang 71 per 12 dikurang 544,5. Nah, 544,5 itu adalah tadi jumlah dari TX semuanya ya teman-teman. Nah, jadi sehingga sigma X kuadrat ini adalah 29.275,5. Begitupun sigma Y kuadrat yang mencari sigma Y kuadrat juga sama rumusnya yaitu N pangkat 3 dikurang N per 12 dikurang sigma TY. Nah, titik sigma TY itu adalah 1282,5. Nah, N-nya juga sama karena jumlah banyaknya sampel yaitu 71. Sehingga sigma Y kuadrat adalah 71 pangkat 3 dikurang 71 per 12 dikurang 1282,5. Lalu di sini hasilnya jadi 357.911 dikurang 71 per 12 dikurang 1.282,5 hasilnya yaitu 28.537,5. Ini juga udah ada hasilnya dan ini adalah rinciannya ya teman-teman. Next. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih, udah di-spill rumus range Spearman-nya. Lalu kita pindahkan ke sini nih, Rx, Rs. Nah, di sini kan udah ada nih, tadi kita udah nyari sigma X kuadrat. Nah, yang dimana hasilnya 29.275,5. Terus ada sigma Y kuadratnya yaitu 28.537,5. Nah, terus juga tadi kita udah ngitung nih jumlah DI kuadratnya yaitu 17.035. Ya udah kita langsung masukin aja nih. Nah, sigma X kuadrat itu adalah 29.275,5. Terus sigma Y kuadratnya itu 28.537,5.
sigma D kuadratnya itu 17.035. Jadi 29.275,5 ditambah 28.537,5 dikurang 17.035 tuh hasilnya 40.778. Wah, banyak banget ya teman-teman. Nah, terus kita hitung nih 2 akar pangkat dari 29.275,5 kali 28.537,5. Jadi di mana hasilnya itu jadi 57.808,28. Sehingga range Spearman yang kita dapat perhitungan manual yaitu 0,7054. Oke, nah ini belum selesai teman-teman. Itu kita masuk ke langkah terakhir. Yang dimana, sorry. Oke, ini masuk ke langkah terakhir. Nah, di sini tuh tabel rank Spearman. Nah, di sini kita lihat, kan tadi N kita kan mempunyai 71. Nah, terus A-nya kita atau margin of error kita kan kita pakainya 0,10. Jadi kita lihat nih di sini nih, A-nya itu adalah kita pakai 0,10, sedangkan N-nya itu adalah 71. Di mana dapat R table-nya itu adalah 0,197. Nah, kalau udah dapat 0,197 terus diapain lagi? Kita next. Nah, jadi di sini kita membandingkan nih nilai rank Spearman hitung yang menghitung manual dan nilai rank Spearman table. Dan kesimpulannya itu sesuai dengan hipotesis. Nah, perbandingan sampelnya itu kan tadi nilai rank Spearman hitung manual kan 0,7054, sedangkan nilai rank Spearman table itu 0,197. Jadi rank Spearman hitung itu lebih besar daripada nilai rank Spearman table ya teman-teman. Karena kan 7054 sama 197 ya jelas gede 7054. Maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya korelasi sebesar 0,7054 ini tuh menunjukkan hubungan yang kuat jadi antara kedua variabel X dan Y tersebut. Nah, jadi artinya mahasiswa tuh yang lebih sering menggunakan pembayaran cashless itu cenderung mengeluarkan uang lebih banyak melalui platform digitalnya. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa kemudahan akses pembayaran digital mendorong mahasiswa untuk melakukan transaksi lebih sering dan dengan nominal yang lebih besar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, akhirnya nih kita udah selesai. Udah habis uji normalitas, uji korelasi, wah sangat-sangat capek ya sebenarnya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS dari Pak Jajuli yang terhormat, jadi kita mengerjakannya Bener seperti ini. banget. Tapi tuh seru tahu, iya nggak sih kakak Jia? Bener banget hitung-hitung tuh keren banget sih, bikin otak nalar butuh Nah, hitung gitu bener. ya kan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Jajuli telah mengajarkan ilmu nih yang sangat bermanfaat kepada kita. Yeay, oke. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga penelitian ini tuh bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru nih bagi kita semua dalam memahami perkembangan teknologi pembayaran digital di era modern ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan kata karena di sini kita juga masih belajar. Oke, see you next time teman-teman. Bye. Bye-bye. Nah, di sini ada foto kita bersama Pak Jazuli. Iya. Dadah.